Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Para buya, para masyayikh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, waktunya 30 menit katanya. Apa prinsip dasar daripada akidah Imam yang 4 dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Karena banyak sekali kalam-kalam la asasalah, ya, la asasalah, ya, tidak ada asasnya, berbicara begini, kamu mazhab Syafi'i tapi akidahmu gak Syafi'i. Itu masih oke. Dia ngomong begitu masih terima. Yang paling lucu, paling konyol, kalau bahasa di pesantren, jahilun murakkab. Jangan diterjemah Buya ya. Apa kata dia? Emang Nabi Asy'ari? Gitu. Itu ngomongnya. Sama orang begini nggak usah dijawab, tinggalin aja orang begitu. Ya, nggak ada manfaatnya ngobrol sama orang begitu. Ya. Emang Nabi Syafi'i? Berarti dia nggak ngomong tapi nggak ngerti sejarah. Nggak usah pakai ilmu dulu deh, pakai sejarah biasa aja. Nabi wafat tahun 11 Hijriah, Imam Syafi'i baru lahir 150. Jadi logika dia ikut Syafi'i berarti ikut agama Syafi'i, bukan ikut agama Nabi. Itu logika sahih atau ghairu sahih? Hah? Sokih ya? Songkih. Ada bahasa gitu nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau di kampung saya ada itu. Nah ini harus diluruskan. Pertanyaan begini itu pertanyaan konyol, mati bunuh diri itu namanya. Itu kalau kita tanya sama tahun wafat aja udah beres dia. Ya. Kalau ada yang nanya gitu gimana cara jawabnya? Bro, sini. Pertanyaan kamu diluruskan dulu. Itu pertanyaan tidak benar. Nggak benar gimana? Imam Syafi'i itu ikut Nabi, Asy'ari itu ikut Syafi'i. Tahu dari mana? Makanya belajar ilmu sanad. Ini Ustaz Alnof udah hafal nih sanadnya karena udah sering saya bacain. Ya. Imam Syafi'i ke Nabi itu 2 atau 3 orang, tergantung jalur gurunya siapa. Jika jalur gurunya Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik, itu jaraknya dengan Nabi bisa 2 atau 3, ya, bisa 4 malah. Kalau yang paling gampang kan Malik, Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Malik, Nafi', Ibnu Umar, 3 orang doang langsung Nabi. Berarti akidahnya Imam Syafi'i itu akidahnya Nabi. Tapi saya mau tanya nih, para masyayikh ini kan Syafi'iyah semua, bener? Serius? Ini mau denger deh. Boleh mau Hanbali, tapi sini sanadnya kita tanya. Boleh mau Hanafi juga boleh. Kita juga belajar kok mazhab-mazhab lain. Bener Syafi'iyah ya? Mu'azamu. Kayaknya kurang yakin nih. Imam Syafi'i berguru ke Malik, Imam Malik berguru ke Nafi', Nafi' berguru ke Ibnu Umar. Itu sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Lafaz apa Malik, Nafi', Ibnu Umar itu 3 orang. Ya, disebut as-silsilah az-zahabiyah. Kalau jalur Sufyan nanti pakai Yahya Al-Qattan, ya. Ibrahim An-Nakhai, terus jalurnya nanti Ibnu Mas'ud. Sama ke sahabat semua. Kita menyebutnya silsilah. Kita nyebutnya silsilah. Bermazhab itu bukanlah buat agama baru, tapi mengikuti orang yang meriwayatkan pemahamannya dari Nabi. Ini paling gampang gini. Ilmu itu kita bagi aja 3. Ilmu fikih, ilmu riwayat, sama ilmu zauq. Ya. Ini sebenarnya ilmu banyak, ini kita gampang aja pada siang ini. Ilmu fikih artinya pemahaman. Pemahaman apa? Terhadap riwayat. Imam ahli riwayat yang dikenal Bukhari, Muslim. Tapi sebelum Bukhari, Muslim sudah ada belum imam? Sudah banyak. Imam Syafi'i termasuk nggak imam ahli riwayat? Masuk. Maka ada istilahnya rawahus Syafi'i. Ya.
Salah satu buku favorit saya itu judulnya Udah baca belum? Jangan-jangan di majelis ulama Indonesia nggak ada kitab berarti antum dipertanyakan juga di Syafi'i. Maaf loh Ustadz ya, kita ini ngaku Imam Syafi'i, ikut Imam Syafi'i, tapi buku Imam Syafi'i kita nggak punya ya. Kenapa tidak populer kitab di kalangan talib santri? Karena kitab itu mencakup banyak ilmu. Di situ ada riwayat hadis, ada ilmu fikih, macam-macam ilmu. Apalagi Ar-Risalah, itu induknya usul fikih. Maka tidak mungkin seorang santri pemula baca kitab Cuma ada yang sudah naik ke Fathul Mu'in, naik ke Kifayatul Akhyar, naik ke kitab-kitab yang lumayan standar, nggak mau naik lagi, berhenti di kitab-kitab itu. Minimal naik ke Al-Muhazzab, Minhaj, ya kan? Ntar naik lagi kitab biar mantap gitu. Kalau kita lihat nih, akidahnya Imam Syafi'i ngikutin akidah Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Persis kayak Imam Syafi'i. Istawa itu ala ma aradahullahu wa rasuluh. Sama mereka ngomong begitu berdua. Istiwa, apa arti istiwa? Jangan diartiin dulu. Ala ma aradahullah, sesuai dengan apa yang dikehendaki, dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Yang Allah maksud kira-kira istawa apa? Tahu gak? Kan gak bisa konfirmasi langsung sama Allah. Bisa gak? Wah, sholat dulu 2 rakaat konfirmasi. Bisa gak? Mau nikah kali ya. Rasul, dari kalam Nabi ada gak penjelasan istiwa? Gak ada, cuma kalamnya istawa, udah selesai. Ini berarti menyerahkan makna kepada apa yang Allah mau dan Rasul mau. Disebut dengan 2 istilah, tafwid atau tawakuf.